Untuk kamu yang akan tes SKD besok, stop dulu belajar 5-10 menit, tonton video ini. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga teman-teman sehat selalu dan semoga persiapan teman-teman untuk mengikuti tes SKD besok itu sudah matang dan tidak terkendala apapun. Nah, jika masih terkendala, silakan selesaikan masalahnya secepat mungkin pada malam hari ini. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas persiapan mengikuti ujian SKD besok. Nah, bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian SKD besok, tentu pasti sudah ada yang merasa was-was dan tentu juga mungkin masih ada yang sangat giat belajar, ya. Tetapi sebelum teman-teman mengikuti ujian SKD besok, ya, ada baiknya teman-teman memperhatikan beberapa hal ini, ya. Yang pertama, ya, yang perlu teman-teman perhatikan, yang perlu teman-teman persiapkan yaitu terkait dengan pastikan jadwal ujian, baik sesinya sesi berapa dan jamnya jam berapa. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman juga harus pastikan sudah tahu lokasi ujiannya. Ya, nanti kita bahas satu persatu detail item-item ini di bawah ya. Terus yang ketiga, cek kelengkapan dokumen teman-teman. Ya, dokumen apa saja nanti silakan dicek di video ini. Terus selanjutnya, cek pakaian yang disyaratkan. Oke. Terus yang kelima, tenangkan diri teman-teman dari gangguan. Nanti ini ada tipsnya ya, di yang kelima ini, bagaimana menghadapi ujian besok. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu. Yang pertama, cek jadwal ujian. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara mengecek jadwal ujian, nah sekarang BKN merilis fitur baru di SSCASN, yaitu teman-teman bisa mengaksesnya melalui portal sscasnbkn.go.id. Setelah itu klik layanan informasi, setelah itu klik jadwal ujian. Nah, di sini akan muncul jadwal ujiannya. Cuman pada malam hari ini karena terlalu banyak yang mengakses, maka datanya seperti ini, masih susah dibuka ya. Coba teman-teman akses secara berkala besok subuh atau di jam-jam yang tidak terlalu padat akses internetnya, nanti bisa teman-teman menemukan jadwal ujiannya bagi teman-teman yang belum menemukan jadwal ujian. Oke? Nah, selanjutnya teman-teman, apa saja yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan jadwal? Yang pertama itu, teman-teman harus ketahui tanggalnya ya, pastikan apa benar tanggal 2 September akan mengikuti ujian. Terus yang kedua, lihat sesi keberapa ya. Biasanya pada tahun lalu saya itu dibagi menjadi beberapa sesi pada saat ujian karena ruangannya yang terbatas ya, seperti itu. Terus yang ketiga, pastikan di jam berapa ya. Usahakan datang 1 jam atau 2 jam sebelum jadwal tesnya ya. Jangan sampai terburu-buru. Ingat tahun lalu banyak sekali peserta yang dinyatakan tidak boleh ikut SKD karena terlambat datang ke lokasi ujian ya. Tuh. Terus teman-teman harus cek lokasi ujian. Pastikan teman-teman juga sudah mengetahui titik persis di mana teman-teman akan ujian. Gedungnya di gedung mana, ruangannya ruangan berapa ya. Seperti itu teman-teman harus tahu. Seperti itu ya. Karena kalau tidak, jangan sampai teman-teman besok baru kesulitan, besok baru panik mencari lokasi. Pastikan dan rencanakan juga teman-teman akan berangkat ke lokasi ujian itu menggunakan apa. Karena ada di beberapa tempat instansi yang mensyaratkan tidak boleh membawa kendaraan pribadi. Ya, seperti itu. Jadi pastikan teman-teman mengetahuinya, lokasinya di mana, dan besok merencanakan akan menggunakan kendaraan apa ke lokasi ujian. Oke? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, cek kelengkapan dokumen teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kelengkapan dokumen yang wajib teman-teman bawa pada saat akan mengikuti ujian SKD besok. Yang pertama yaitu terkait dengan kartu peserta. Ya, jangan sampai teman-teman belum mencetak kartu pesertanya. Kalau belum, stop video ini sekarang, cetak dulu kartu pesertanya ya. Seperti itu. Yang kedua, pastikan teman-teman tidak kehilangan KTP atau identitas ya. Pastikan KTP-nya ada ya.
besok dibawa pada saat akan mengikuti tes. Yang ketiga, ini yang penting, teman-teman pastikan sudah mengikuti atau sudah memiliki surat PCR swab atau antigen dengan hasil yang negatif, ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Ini wajib, tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya, karena memang ini sudah keputusan panitia. Dan pastikan juga antigen atau surat keterangan teman-teman itu tidak kadaluarsa. Misalnya teman-teman sesinya adalah sesi jam 5 sore dan ternyata teman-teman antigen itu jam 10 pagi tadi pagi, ya, berlaku 24 jam, artinya di jam 5 sore surat antigen teman-teman itu sudah tidak berlaku, ya, surat keterangan antigen teman-teman tidak berlaku. Jadi pastikan masa berlaku, ya, dari surat keterangan antigen, ya, surat pemeriksaan antigen teman-teman itu sampai pada waktu teman-teman tes. Yang keempat ini deklarasi sehat, ya, ini juga menjadi salah satu syarat wajib untuk teman-teman mengikuti SKD. Oke, teman-teman. Terus untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali, ya, pastikan teman-teman sudah melakukan vaksin dan memiliki kartu vaksin. Bagaimana jika teman-teman sudah vaksin tetapi kartunya tidak keluar? Nah, segera koordinasikan dengan panitia. Sebisa mungkin pagi-pagi teman-teman datang ke lokasi ujian dan menyampaikan terkait kendala tersebut. Jika memang teman-teman mengalami kendala seperti itu, jangan sampai teman-teman yang dirugikan, seperti itu, ya. Terus terakhir saya sarankan bawa pensil kayu sebagai persiapan. Jangan sampai di lokasi ujian karena pandemi tidak disediakan pensil di dalam ruangan atau alat tulis di dalam ruangan. Teman-teman pasti akan kesulitan, terutama pada saat nanti akan mengerjakan soal PIU. Ya, seperti itu. Jadi pastikan teman-teman bawa pensil kayu, ya, untuk jaga-jaga. Kalau memang ternyata disiapkan di dalam ruangan, ya syukur, ya, tidak usah repot-repot membawa masuk. Tetapi kalau ternyata di ruangan tidak disiapkan, teman-teman sudah punya persiapan, ya, seperti itu. Jadi tanyakan dulu ke panitia sebelum masuk ke ruangan, seperti itu, ya. Terus apa lagi teman-teman? Yang keempat, cek kelengkapan outfit atau pakaian, ya. Ini salah, ini tulisannya, ini kelengkapan pakaiannya. Nah, untuk pakaian perempuan ini yang pertama kemeja putih, dan bagi yang berhijab gunakan kemeja putih lengan panjang. Oke. Yang kedua, kerudung warna hitam bagi yang berhijab. Yang ketiga, menggunakan masker double. Lapis pertama itu masker 3 lapis atau 3 ply, ditambah dengan masker kain di bagian luar, ya. Yang keempat, celana panjang atau rok panjang warna hitam, tidak berbahan jeans. Yang kelima, sepatu pantofel. Terus untuk ketentuan pakaian laki-laki, ya, yang pertama, kemeja lengan panjang atau pendek warna putih, ya, tapi saya sarankan saja ini teman-teman pakai lengan panjang, ya, sebisa mungkin. Jangan sampai ada satu instansi yang tidak memperbolehkan lengan pendek, ya, seperti itu. Selanjutnya sama menggunakan masker double, masker 3 lapis yang di lapis pertama, setelah itu di bagian luarnya dilapisi dengan masker kain. Yang ketiga, menggunakan celana kain warna hitam tidak berbahan jeans. Jadi ini sudah paten, tidak usah ditawar-tawar lagi teman-teman. Teman-teman mau mengikuti ujian ini bukan untuk menampilkan pakaian terbaik, ya. Jadi tidak usah muncul lagi pertanyaan aneh-aneh, karena ternyata masih banyak saya lihat di website BKN sudah dijelaskan seperti ini. Masih saja ada yang bertanya, boleh tidak saya menggunakan masker warna biru? Boleh tidak saya menggunakan sepatu sepatu kets, atau boleh tidak saya menggunakan sepatu sneakers? Jadi tidak usahlah dipertanyakan lagi. Ini sudah jelas, clear, ikuti saja ini teman-teman. Daripada teman-teman mencoba hal yang lain, misalnya menggunakan sepatu sneakers, menggunakan sepatu selain sepatu pantofel yang sudah disyaratkan, tentu teman-teman berpikir mengganggu konsentrasi teman-teman, memecah konsentrasi teman-teman. Khawatir kalau ternyata pakaian yang teman-teman pakai, outfit yang teman-teman pakai itu ternyata tidak diperbolehkan. Daripada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam pikiran teman-teman, mengganggu konsentrasi teman-teman, lebih baik ikuti saja ketentuan yang sudah disyaratkan, ya, seperti itu.
Terus yang kelima, tenangkan diri dari semua gangguan, ya, termasuk yang tadi ya, terkait dengan pakaian. Usahakan teman-teman tidak terpecah konsentrasinya ke situ karena menggunakan di luar dari yang ditentukan, seperti itu. Jadi teman-teman, di sini ada dua tipe teman-teman yang akan mengikuti tes. Yang pertama itu teman-teman yang sudah berkali-kali tes, ya, tetapi belum berhasil tembus mendapatkan NIP. Nah, untuk teman-teman yang sudah berkali-kali tes, ini kesempatan Anda ya. Ini adalah peluang teman-teman yang sudah berkali-kali tes. Jangan minder, jangan hilang percaya diri ya. Jangan hilang percaya diri, tetap optimis karena teman-teman justru jauh lebih banyak memiliki pengalaman dibanding teman-teman yang belum pernah mengikuti ujian. Bahkan ada yang bertanya ya, yang baru pertama kali tes ya, itu bertanya ke saya, apakah nanti pada saat tes itu menggunakan komputer pribadi atau disediakan oleh panitia? Saking baru pertamanya akan mengikuti tes. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti tes berkali-kali, ini kesempatan teman-teman. Sudah saatnya teman-teman yang lulus di tahun ini ya. Percaya teman-teman, usaha yang teman-teman lakukan selama ini itu adalah sebuah proses. Dan insya Allah jika memang teman-teman optimis, teman-teman berusaha semaksimal mungkin, pasti tidak akan mengecewakan. Ya, seperti itu. Sekarang teman-teman sudah setengah jalan, tuntaskan perjalanan teman-teman dengan bisa lulus di tahun ini untuk bisa mendapatkan NIP di tahun ini. Ya, seperti itu. Oke. Kesempatan teman-teman sudah berkali-kali tes, sudah mengetahui jenis-jenis tesnya, sudah mengetahui psikologi di dalam ruangan. Jadi teman-teman yang sudah berkali-kali tes, tenang saja ya, rileks, fokuskan pikiran, yakinkan diri teman-teman bahwa teman-teman adalah orang yang akan mendapatkan NIP di tahun ini. Bayangkan teman-teman bisa membahagiakan teman-temannya, perjuangan yang teman-teman lakukan yang berkali-kali itu akan terbayar lunas, akan terbayar tuntas ketika di tahun ini teman-temanlah yang menjadi pemilik salah satu NIP. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk bagi teman-teman yang baru pertama kali tes ya, itu juga jangan minder ya. Jangan minder karena tidak sedikit teman-teman yang baru pertama melakukan tes itu juga mendapatkan keberuntungan, mendapatkan hoki, ya, mendapatkan rezeki untuk menjadi salah satu peserta yang mendapatkan NIP di tahun ketika dia pertama kali tes. Contohnya adalah saya pribadi ya teman-teman. Saya baru pertama kali mengikuti tes di tahun lalu karena sebelum-sebelumnya juga saya tidak pernah melakukan tes. Saya bekerja di tambang, tetapi saya tetap optimis ya. Saya tidak mau minder, meskipun baru pertama kali saya melakukan tes, saya yakin bahwa meskipun saya baru satu kali tes, saya tetap mampu bersaing ya. Jadi penting bagi teman-teman untuk menjaga kepercayaan diri selama proses berlangsungnya tes, baik itu mulai proses SKD, SKB, dan sampai pada saat penetapan NIP ya teman-teman. Itu yang sangat penting karena sekali lagi teman-teman, persoalan tes seperti ini, persoalan menghadapi soal-soal seperti ini tidak cukup dengan persoalan otak ya. Lagi teman-teman juga harus bangun mental pemenang ya. Bayangkan ketika pertama sekali melakukan tes ini, saya mendapatkan nilai peringkat keempat pada saat SKD. Nah, kalau juga di sini pada saat saya mendapatkan peringkat keempat, saya pesimis karena ada 3 pesaing saya di atas, tentu saya tidak akan sampai pada saat penetapan NIP ini ya. Tetapi saya menjaga asa, saya tetap optimis bahwa saya mampu mengalahkan 3 orang yang di atas saya. Alhasil pada saat tes SKB, saya bisa mengalahkan semuanya dan menjadi nilai tertinggi di SKB ya. Ini saya bercerita seperti ini karena saya mengalaminya sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, baik yang sudah tes berkali-kali maupun yang akan tes pertama kali besok, tetap jaga optimisme teman-teman. Pastikan teman-teman mampu ya. Saya doakan bagi teman-teman semua yang menonton video ini, besok pada saat akan mengikuti tes, mendapatkan kelancaran, mendapatkan nilai tertinggi, dan pada akhirnya nanti akan mendapatkan NIP. Oke teman-teman, mohon maaf sekali lagi jika ada penyampaian saya yang kurang. Mohon maaf jika ternyata penyampaian saya dirasa terlalu berlebihan, atau mohon maaf jika
penyampaian yang saya sampaikan ini terkesan lebay ya, tetapi ini semata-mata untuk memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa apapun bisa yang terjadi, baik teman-teman yang sudah berkali-kali tes maupun teman-teman yang baru pertama kali tes. Sekali lagi saya doakan semua teman-teman yang nonton ini, dan siapapun yang punya harapan besar dan punya niat yang mulia untuk membahagiakan orang tuanya, niat mulia untuk membahagiakan keluarganya, bisa diterima menjadi CPNS di tahun ini. Oke, sekian teman-teman, mohon maaf lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.